Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, saudaraku yang seiman, yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di pagi hari ini, semoga kita mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Maka aktivitas seorang mukmin ketika di pagi hari haruslah digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Bagi dunia, terlebih lagi akhiratnya. Inilah aktivitas kita di pagi hari. Menuntut ilmu agama juga termasuk aktivitas yang terbesar bagi seorang mukmin ketika di pagi harinya. Pada kesempatan ini, saudaraku, ana ingin bawakan tentang tema hak. Ana ambil dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Kitab ini berbicara tentang hak-hak yang harus kita tunaikan. Supaya kita tahu tidak salah menunaikan haknya. Ada cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempersaudarakan dua orang sahabat, yaitu Salman dan Abu Darda. Suatu saat Salman mengunjungi Abu Darda. Kemudian Salman melihat Darda mutabadzilatan, yaitu dia memakai pakaian kerjaan, pekerjaan, artinya memakai pakaian yang digunakan sehari-hari. Dia meninggalkan zina, perhiasan. Kemudian Salman berkata, "Masya'nuki? Ada apa denganmu?" Qalat, berkata Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda tidak memiliki hajah, tidak memiliki kebutuhan terhadap dunia, maksudnya tidak butuh wanita. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Maka datang Abu Darda, Salman pun atau Abu Darda membuatkan untuknya makanan, membuatkan untuknya makanan. Faqala, maka Abu Darda berkata, "Kul fa inni shaimun." Makanlah, sungguhnya aku ini puasa, kata Abu Darda.
Apa jawab Salman? Ma ana biakilin hatta ta'kula. Saya tidak mau makan sampai engkau juga makan. Ketika malam datang, Abu Darda bangun ingin melaksanakan sholat. Salman berkata kepada Abu Darda, nam fanama. Tidurlah. Abu Darda tidurlah. Lalu Abu Darda tidur. Thumma dhahaba yaqumu faqala lahu. Kemudian Abu Darda bangun lagi ingin salat malam. Ya, Salman berkata lagi, "Nam. Tidurlah." Falamma kana akhirul laili qala Salman. Ketika di akhir malam, ya Salman berkata, "Qumil an, bangunlah sekarang, salatlah sekarang." Fasallaya jami'an, akhirnya mereka berdua salat bersama-sama. Faqala lahu Salman. Salman pun berkata kepada saudaranya Abu Darda, Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya dirimu, jiwamu memiliki hak atasmu. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Dan untuk keluargamu juga memiliki hak. Fa'ati kulla di haqqin haqqahu, maka berilah setiap yang memiliki hak-haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Abu Darda akhirnya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Darda, sadaqa Salman, telah benar Salman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6193. Jadi ada hak-hak yang harus kita tunaikan dan berikan setiap yang memiliki hak-haknya. Ya, jangan kita lalaikan hak dari hak-hak orang lain atau hak diri kita. Semuanya ada porsinya. Ya. Dan hak yang akan kita bahas adalah hak yang terbesar dari semua hak. Ya, hak yang terbesar dari semua hak, yaitu hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hak yang terbesar. Yang hak-hak yang lainnya mengikuti hak Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah? Yaitu an ya'buduhu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Ya, para hamba hendaknya mereka menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, disebutkan di dalam surat An-Nisa. Di situ disebutkan hak-hak yang banyak. Ya. Yang pertama yang disebutkan dalam surat An-Nisa tersebut adalah wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan sembahlah kalian Allah saja dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian setelah itu disebutkan hak-hak yang lainnya. Inilah hak yang terbesar, hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi pernah bersabda, pernah berkata kepada seorang sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pernah memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Maka Mu'adz pun menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala, Nabi pun bertanya, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi? Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Qultu, Mu'adz pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun menjawab yaitu Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi pun bersabda, haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya hendaknya mereka beribadah kepadanya saja dan janganlah mereka menyembah atau berbuat syirik dengan suatu apapun dalam beribadah kepadanya. Tsumma sara sa'atan, kemudian berjalan sejenak. Kemudian Nabi SAW memanggil sahabatnya kembali, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik.
Aku pun menjawab, yaitu Mu'adz menjawab, aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah. Faqala, Nabi pun berkata, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Tahukah engkau apa hak para hamba atas Allah jika mereka menunaikan hak Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku pun menjawab, yaitu Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW bersabda, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibahum. Hak para hamba atas Allah adalah hak para hamba atas Allah hendaklah atau Allah tidak akan mengadab mereka. Ya, jadi kalau seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan suatu apapun, maka niscaya Allah tidak akan mengadab hamba tersebut. Ya, harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan berbagai macam bentuk atau corak kesyirikan, karena syirik bisa merusak ibadah. Ya. Dan perintah ibadah yang Allah perintahkan dalam firman-Nya dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau ibadah tanpa tauhid, ibadah dicampuri dengan kesyirikan, maka hanya keletihan yang kita dapat, bukan pahala yang kita dapat, hanya keletihan. Ya, itulah pentingnya kita belajar tentang tauhid, tentang akidah. Dengan sebab hak Allah yang besar ini, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, supaya mereka menunaikan hak Allah yang besar ini, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata ulama, illa liya'budun, tafsirnya adalah illa liwahidun, kecuali supaya mereka mentauhidkanku. Inilah ibadah yang harus ada di dalamnya tauhid, yaitu beribadah kepada Allah saja, juga meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, supaya ibadah kita nanti di akhirat itu bermanfaat bagi kita. Bahkan dengan sebab hak Allah yang agung ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan haknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Tauhidkanlah Rabb kalian dalam ibadah kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Lihat, di sini Allah memerintahkan kita, memerintahkan semua hambanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunaikan hak Allah, hak yang terbesar, sebelum hak-hak yang lainnya. Yang hak-hak yang lainnya mengikuti hak Allah Azza wa Jalla. Juga dengan sebab hak Allah yang besar ini, Allah menciptakan langit, juga menciptakan bumi, juga menciptakan segala sesuatu. Jadi semua ini, langit, bumi, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan ya supaya hak Allah ditunaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 102, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil.
demikian itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, maka ibadahilah Ia. Tauhidkanlah Ia dalam ibadah kalian. Dan Dialah Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Jadi langit dan bumi serta semua isinya Allah ciptakan supaya hak Allah ditunaikan. Juga dengan sebab hak Allah yang agung ini, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Ya, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya supaya hak Allah ini ditunaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku saja. Juga dengan sebab hak Allah yang agung ini, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka supaya hak Allah ditunaikan. Barang siapa yang menunaikan hak Allah, balasannya adalah surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikan hak Allah, lalai, sombong, enggan menunaikan hak Allah, balasannya adalah neraka. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 172 sampai 173. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Dan barang siapa yang enggan atau sombong dari beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Setelah itu Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang menunaikan hak Allah di ayat setelahnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, ya ini orang-orang yang menunaikan hak Allah, orang-orang yang beriman dan beramal salih, fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Allah menyempurnakan ganjaran mereka dan Allah menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Setelah ini Allah menyebutkan orang-orang yang sombong, tidak mau menunaikan hak Allah, tidak mau beribadah. Mungkin dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi ibadahnya di dalamnya ada kesyirikan, tidak ikhlas. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru. Dan adapun orang-orang yang enggan dan sombong, fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Maka Allah mengadab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Dan tidaklah mereka mendapati untuk diri-diri mereka seorang pemelihara dan seorang penolong selain Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka supaya para hambanya menunaikan hak Allah. Ini tugas kita. Tugas kita adalah hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus memahami apa itu ibadah. Ya, ibadah itu luas, nanti kita sebutkan. Ya, nanti kita sebutkan di sini supaya kita tidak salah memahami ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di sebagian kita, Bapak Ibu, itu ketika mendengar ibadah, dalam bayangan mereka ibadah itu hanya salat, hanya zakat, hanya ibadah haji, ibadah umrah, atau yang lainnya. Ibadah itu luas. Ya memang yang tadi itu termasuk ibadah. Tetapi ibadah
kepada Allah itu luas. Ya, dan ibadah ini Bapak Ibu, itu Allah wajibkan kepada hambanya ya, dari sejak baligh ya sampai wafat. Dan ibadah ini tidak akan gugur dari seorang hamba kecuali dengan dua hal. Yang pertama, dengan hilangnya akal. Ya. Kalau sudah hilang akalnya, maka tidak wajib lagi ibadah. Yang kedua, dengan hilangnya ruh, tercabutnya ruh. Ini juga sudah tidak wajib lagi ibadah. Tapi selama ada akal dan selama ruh masih ada di dalam diri kita, maka kita wajib menunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ulama menafsirkan keyakinan di sini adalah maut, sampai datang ajal kepadamu. Ya, jadi tidak ada yang bisa menggugurkan ibadah. Makanya kalau ada saudara kita sakit, ya kita nasihatkan untuk sholat. Sholat ini tidak bisa gugur dengan sakit. Ya, sholat ini tidak bisa gugur dengan sakit. Karena banyak di masyarakat kita ketika sakit itu tidak mau sholat. Ya, bahkan mungkin di sekitarnya menasihati, enggak usah sholat karena kamu sakit. Ya, jadi ibadah itu harus tetap wajib. Ya, kecuali dengan hilangnya akal dan ruh. Jadi semua ibadah disyaratkan berakal. Ada ibadah yang tidak disyaratkan berakal. Ya, siapa yang tahu Bapak Ibu? Ada hadiah. Ibadah semuanya disyaratkan berakal, tapi ada satu ibadah yang tidak disyaratkan berakal. Apa? Beriman. Beriman, orang berakal beriman, tidak. Ya. Apa? Ada hadiah? Ya, 2 deh, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, ada ibadah yang tidak disyaratkan berakal. Apa? Tidur. Ya, tidur kalau orang berakal dia berniatkan ibadah gitu. Kalau orang tidak berakal kan nggak niat dia untuk ibadah tidur. Apa? Zakat. Iya, zakat. Orang gila ya, kalau punya harta banyak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya kan? Ya, zakat ini tidak ada syarat berakal. Ya, jadi hadiahnya sementara untuk anak. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ibadah ini tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak akan bermanfaat ibadah tersebut bagi seorang hamba di akhirat kecuali terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama al-ikhlas lillah. Ya, al-ikhlasu lillah. Ya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau tidak ada keikhlasan, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ya, maka jangan cari pandangan manusia. Lelah, hanya lelah saja. Ya, tapi cari pandangan Allah Azza wa Jalla. Kita niat ibadah hanya karena Allah, bukan karena makhluk. Kalau karena makhluk, salat kita hanya rasa letih, capek, tidak ada pahala di dalamnya. Mungkin bahkan kita mendapatkan dosa bukan pahala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan ibadah kepadanya, mengikhlaskan agama kepadanya, untuknya. Ya, jadi itu kita diperintahkan beribadah hanya untuk Allah. Ya, dakwah juga termasuk ibadah. Maka dakwah
harus karena Allah, untuk Allah, bukan untuk partai. Ya, dakwah Islam yang besar ini hanya untuk Allah, bukan untuk organisasi. Untuk Allah, bukan untuk partai, bukan untuk organisasi, bukan untuk pribadi-pribadi manusia. Kemudian syarat yang kedua, syarat ibadah adalah an yakuna muwafiqan li hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Kemarin Ana sudah contohkan. Ya, jadi kita beribadah itu harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Contohnya kemarin salat zuhur. Ya, salat zuhur. Kita mengikuti Nabi SAW salat zuhur 4 rakaat. Tetapi hatinya, niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, diterima nggak ibadahnya? Tidak akan. Tapi kita ikhlas karena Allah, murni karena Allah. Tidak kita campuri dengan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Tetapi sholat zuhur 5 rakaat diterima nggak? Tidak akan diterima. Ini menunjukkan ibadah kita harus ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Nabi SAW. Ya, agama ini dari Allah. Agama ini dari Allah, maka Allah yang mengatur. Makanya Al-Imam Az-Zuhri berkata, "Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim." Dari Allah lah risalah agama ini. Dan kewajiban Rasul hanya menyampaikan, tidak menambah, tidak mengurang, hanya menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tugas kita, Bapak Ibu, yang kita harus ketahui adalah at-taslim, menerima, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Menerima saja sudah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kita tidak mungkin tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali melalui jalur Rasulnya. Makanya Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan kitabnya supaya Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya, supaya umatnya tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, supaya ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya itu. Jadi kita jangan bikin sebuah ibadah yang belum Rasul SAW ajarkan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Ya, pada hari itu sudah sempurna agama. Ya, Allah yang berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian. Makanya setelah ayat itu, setelah ayat tersebut turun, ya, Nabi SAW itu diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla karena tugasnya sudah selesai menyampaikan agama dan sudah sempurna. Ya begitulah seorang utusan. Ketika setelah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia kembali. Nabi SAW diutus oleh Allah, setelah sempurna agama ini Allah wafatkan. Tinggal kita at-taslim, menerima saja, sami'na wa ata'na. Ya, jangan buat ibadah-ibadah yang baru. Ya. Allah mengumpulkan dua syarat ini di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya ia beramal salih dan tidak menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Tidak
berbuat syirik dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Di sini disebutkan falyamal amalan salihah. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka dia hendaknya beramal soleh. Amal soleh tidaklah dinamakan amal soleh, tidaklah dinamakan ibadah kecuali terpenuhi dua syarat yang tadi. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada seorang pun dalam beribadah kepadanya. Ya. Jadi semua amal soleh Bapak Ibu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi SAW, itu harus terpenuhi dua syarat. Itu yang dinamakan amal soleh. Ibadah juga sama seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Lengkapnya bagaimana Bapak Ibu? Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kalau lagi di depan gini lupa Pak. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi hidup dan mati itu ujian bagi kita Bapak Ibu. Ya, hidup dan mati ujian bagi kita. Supaya apa? Supaya kita memperbaiki amal. Ingat, memperbaiki amal tidak hanya sekedar memperbanyak, tapi memperbaiki amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Seorang ulama Al-Fudail bin Iyad, ulama besar rahimahullah ta'ala, berkata, mengomentari tentang ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau rahimahullah berkata, akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabahu, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Qila ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabuh. Dikatakan, ditanya kepada Fudail bin Iyad yang kunyahnya Abu Ali, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan paling benar? Kata Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Sesungguhnya amalan apabila dia ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Dan apabila benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima sampai amalan itu ikhlas dan benar. Ini yang berkata seorang ulama, Fudail bin Iyad. Kata beliau melanjutkan, wal khalisu an yakuna lillah. Ikhlas itu hendaknya amal ibadah itu untuk Allah, bukan untuk pribadi-pribadi manusia, bukan untuk partainya, bukan untuk organisasinya. Ikhlas karena Allah. Waswabu an yakuna ala sunnah. Kata beliau, dan benar itu hendaknya di atas sunnah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi ketika kita beribadah Bapak Ibu, harus terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mutabaah. Ya, salat kita harus ikhlas dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umrah kita, haji kita, puasa kita, atau ibadah-ibadah yang lainnya harus ikhlas dan mutabah, supaya ibadah kita hanya enggak capek saja, tapi bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan ibadah itu tadi harus ikhlas, harus mentauhidkan Allah, menjauhi berbagai macam kesyirikan. Karena kesyirikan ini bahayanya sangat besar sekali. Allah memerintahkan supaya kita beribadah kepada Allah dengan menjauhi kesyirikan. Tadi ayat yang tadi, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah, dan beribadahlah kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah atas para hambanya, hendaknya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun.
maka jauhilah kesyirikan, karena kesyirikan itu bahayanya sangat banyak. Di antara bahaya kesyirikan, Bapak Ibu, li'anna syirka zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman di muka bumi ini sangat banyak. Tapi yang terbesar adalah berbuat syirik. Ya, kezaliman yang terbesar adalah berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi jangan berbuat syirik. Karena Islam itu kemarin kita sudah sebutkan, Islam itu definisinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan, juga berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Itu Islam. Ya, jadi kita harus berlepas diri dari kesyirikan dalam semua aktivitas kita. Juga bahaya kesyirikan itu dapat menghapus amalan. Ya, hati-hati. Kesyirikan dapat menghapus amalan. Apalagi syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, kalau syirik kecil, dia menghapus amalan yang dilakukannya itu, yang ada di dalamnya syirik kecil, tapi tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi syirik besar menghapus ke semua amalan, amal ibadah. Ya, sholat kita yang pernah kita lakukan, kalau kita melakukan syirik besar, na'udzubillah, maka akan hapus semua. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh aku telah wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka hapus semua amalmu, dan sungguh engkau menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Ibadah yang dia lakukan selama hidup bukannya menambah pahala, tetapi menambah dosa. Ya, rugi. Juga kesyirikan itu mengharamkan pelakunya dari masuk ke dalam syurga dan bisa menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Lihat, orang yang berbuat syirik disebutkan oleh Allah bagi orang-orang yang zalim. Berarti orang yang berbuat syirik dia zalim. Iya. Kezaliman yang sangat besar, dan Allah mengharamkan atasnya surga, tempatnya neraka. Juga orang yang berbuat syirik, bahaya kesyirikan, ya, dapat mengharamkan pelakunya dari ampunan dosa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah, kecuali dengan apa? Dengan satu, apa? Taubat. Dosa syirik itu harus taubat. Ya, dosa selain syirik itu di dalam atau di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Ya, kalau Allah ingin azab, Allah azab. Tapi tidak dikekalkan di dalam neraka kalau dosa selain syirik. Ya, di bawah kehendak Allah. Terkadang ada dosa yang dia bisa gugur tanpa taubat dengan melakukan amal kebaikan. Ya, tapi dosa syirik Allah tidak ampuni kecuali satu, yaitu taubat sebelum mati. Ya, maka kita bertobat kepada Allah dari kesyirikan. Ya, dari sekarang, supaya ibadah kita bermanfaat bagi kita di akhirat. Juga Allah berfirman di dalam hadis qudsi,
Ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini hasan li ghairihi, ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan dalam Sahih Targhib, ya. Nabi SAW bersabda, Allah taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la taituka biqurabiha magfiratan." Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu apabila datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, sungguh aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, jadi kalau kita datang kepada Allah dengan membawa dosa yang banyak, tidak berbuat syirik, maka Allah akan mendatangi seorang hamba tersebut dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Syaratnya satu, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Maka kita harus pelajari apa itu syirik. Juga di antara bahaya kesyirikan, ya mungkin ini terakhir dari kajian ini pada kesempatan ini, bahwa bahaya kesyirikan itu dapat menjadikan pelakunya menjadi seburuk-buruk makhluk yang ada di permukaan bumi. Ya, jadi kalau pengen tahu orang yang paling buruk yang ada di alam jagat ini adalah orang yang berbuat syirik. Siapa yang berkata seperti itu? Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini bahaya kesyirikan. Maka kita harus berhati-hati dari kesyirikan. Makanya kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Sedangkan Muhammadur Rasulullah adalah ittiba', mengikuti Nabi SAW dan menjauhi bid'ah. Ya. Karena ibadah kita, semua ibadah kita dibangun di atas dua kalimat ini, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu mentauhidkan Allah, juga menjauhi syirik, berittiba kepada Nabi SAW dan menjauhi kebid'ahan, supaya ibadah kita diterima. Inilah rukun Islam yang pertama, ya, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus pelajari terus sampai wafat dua kalimat ini, ya, supaya ibadah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Ya, ini mungkin sampai sini kajian kita. Ya, barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, iya silakan. Iya. Syirik besar itu menghapus amalan. Apakah kalau tobat amalannya bisa kembali? Iya. Ya, amalan yang dicampuri kesyirikan tersebut maksudnya. Apa amalan semuanya? Oh iya. Insya Allah kembali. Ya, makanya orang kafir kalau berbuat kebaikan, Bapak Ibu, itu tidak dinilai oleh Allah. Kecuali kalau dia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan sebelum kekafirannya, dari sedekahnya, dari berbaktinya kepada orang tua, maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu.
Jadi kalau misalnya ada orang melakukan syirik besar, ya kemudian dia bertobat, insya Allah amalan yang sebelumnya akan kembali dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bertobat, ya. Kalau kesyirikan itu yang dia lakukan dapat mengeluarkan dia dari Islam, kemudian dia bertobat masuk Islam kembali. Ya, seperti itu, wallahu alam. Ya, sudah ya. Nah, pertanyaannya satu. Ya. Sekarang ada yang bertanya. Ya, hadiahnya ada. Ya. Siapa yang angkat tangan duluan? Enggak ada. Ya udah, Ana tanya dulu. Sebutkan 3 bahaya syirik. 3 saja bahaya syirik. Ya, ada hadiahnya, buku. Iya, silakan, Mbak. Iya, silakan, Pak. Barakallahu fiik. Milih, Pak. Yang mana, Pak? Satu aja. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, cuman ada 2 ya. Silakan yang mana, Pak? Fadhol. Itu bahasa Arab. Masya Allah. Iya. Nggak usah cium tangan, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya gampang ini. 2 syarat diterimanya amal. Iya. Iya. Akhi Alvin deh angkat duluan. Iya. Apa ibu-ibu? Gantian ibu-ibu ya? Ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Silakan Ibu. Nah, iya. Sesuai dengan syariat-syariat ibadah. Iya. Gimana? Ya udah yang sebelahnya silakan. Ikhlas dan itiba. Ya, ikhlas dan itiba Ibu ya. Silakan akhi kasihin sana. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya di bulan yang akan datang, insya Allah jika kita ada umur dan dikasih kesempatan oleh Allah, kita bertemu lagi, kita akan bahas diantaranya tentang ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang menunaikan hak Allah, ya, dan adab bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Sampai sini mohon maaf jika ana banyak kesalahan, ya, yang benar dari Allah, yang salah dari ana pribadi dan dari syaitan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.